kisaran lebih dari 60 orang yang secara bersamaan hari itu juga dikubur secara hidup-hidup di tempat ini. Bangunannya kokoh dan dibuat seperti apa ya? Seperti panggung lah modelnya. Yang sini dibuat seperti panggung, airnya ke arah sana. Itu astagfirullahaladzim. Ini saya bersama tim menggali misteri sedang berada di Celangap. Ini dulu bendungan, nanti biar dijelaskan oleh Pak Supri. Tadi perjalanan cukup jauh ya dari kampung karena ini di tengah hutan. Ya, ini di pinggir kali di sebuah belokan ada sebuah cerita sejarah dan misteri yang cukup luar biasa di tempat ini. Nanti akan disampaikan jelas oleh Pak Supri. Saat ini Pak Supri sedang melakukan meditasi atau sejawanya adalah uluk salam. Karena ini di tengah hutan, tentu banyak penunggu atau yang menempati di tempat ini. Saat ini pukul 9 malam. Cuacanya di sini cukup cerah ya, cukup cerah. Agak ditambah angin-angin sedikit, lumayan dingin tapi oke, nggak masalah. Nanti kita akan explore tempat ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman penggali misteri dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah malam ini tim menggali misteri bisa melakukan explore kembali, melakukan syuting kembali untuk membuat konten-konten yang lebih keren, yang lebih memberikan informasi ke teman-teman. Oke, untuk malam ini tim menggali misteri selalu ditemani dengan Bapak Supri. Kali ini kita ada di pinggir kali ya. Ini di pinggir kali di Kali Pupu ya Pak ini. Ya, ini salah satu kali urutan Kali Pupu yang mengalir sampai ke Semarang jauhnya. Tepatnya kita di daerah Kecamatan Candiroto, Temanggung. Oke, tadi Pak Supri sudah melakukan meditasi, sudah uluk salam di tempat ini. Nanti kita bisa tanya-tanya kenapa tim menggali misteri bisa datang ke tempat ini, ada sejarah apa yang membuat kami tertarik untuk istilahnya mengeksplor tempat ini. Nanti Pak Supri yang istilahnya lebih mengerti. Selamat malam Pak Supri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik Pak Supri? Alhamdulillah, kita semua tim menggali misteri malam ini bisa hadir di tempat ini, yang tepatnya kalau masyarakat sini menyebut Celangap. Jadi ini bekas bendungan tahun sebelum 45, sebelum kemerdekaan, yang tempat ini merupakan tempat yang sebenarnya udah lama kita rencanakan untuk dieksplor, cuman kesempatan untuk sampai di tempat ini baru hari ini, dan Allah mengizinkan baru hari ini. Apa yang membuat istilahnya kita tim menggali misteri untuk datang ke tempat ini atau
mengeksplor tempat ini memang ada sesuatu yang menarik Pak menurut Pak Supri ini? Ya, untuk pertama kali yang menarik untuk kita gali di sini adalah sejarah. Dari sejarah sebelum kemerdekaan, tempat ini menjadi sebuah bendungan yang dulu aliran airnya dialirkan ke pabrik penggilingan kopi Wonotopo yang dulu pernah kita eksplor, yang di sini dibangun sekitar tahun 1927. Jadi perkebunan kopi dibuka mulai ditanam itu sekitar tahun 1921, kemudian pabrik dibangun 1927 dan mulai beroperasi itu sekitar 1928. Dan yang membuat menarik saya untuk mengeksplor tempat ini, pertama karena sejarahnya, kemudian yang kedua karena nilai mistisnya yang luar biasa, karena tempat ini merupakan bendungan bangunan zaman masa Belanda yang tempat ini benar-benar ekstrim. Ketika tempat ini dibangun, bendungan ini dibangun, pada saat itu sangat banyak memakan korban atau memakan tumbal lah. Itu yang disebut tumbalnya itu kisaran lebih dari 60 orang yang secara bersamaan hari itu juga dikubur secara hidup-hidup di tempat ini. Sehingga tempat ini kalau kita bagi yang kurang punya nyali, lewat tempat ini ketika sore hari saja akan merinding. Itu yang membuat kita penasaran banget dengan tempat ini. Berarti apa, bendungan ini dulu dibuat pada zaman Belanda atau pada tahun itu Pak, tahun Belanda, dan sekarang masih tinggal sisa-sisa ya. Ini aktifnya sampai tahun berapa Pak? Tempat ini untuk bendungannya aktifnya hanya kisaran 5 tahunan. Karena ketika para korban yang dikubur secara hidup-hidup di tempat ini, mereka juga banyak orang yang sakti, orang yang ahli riyadhah, orang yang ahli tirakat, sehingga ketika dikubur hidup-hidup sebelum dia meninggal, dia mengucapkan kata-kata yang seolah mengutuk tempat ini, mengutuk orang-orang yang ikut andil dalam pembantian secara massal di tempat ini. Sehingga tempat ini sangat angker lah, bisa dibilang sangat angker, karena tempat ini para jin korin yang hari itu ketika penumbalan itu dilaksanakan di tempat ini, itu kan semuanya jin korin tinggal di sini dan tetap berada di tempat ini, terbelenggu di sini juga. Sehingga ketika kita lewat dalam waktu sore hari saja tanpa harus malam, itu terasa angkernya, terasa banget seperti itu. Pada saat itu berarti kan masih di Indonesia, masih di bawah jajahan Belanda. Kemudian untuk petinggi-petingginya itu apakah orang dari Belanda semua atau ada juga yang orang-orang pribumi sini yang ikut istilahnya menumbalkan tadi? Jadi untuk petinggi-petinggi itu semuanya dari Belanda, karena memang yang membuat perkebunan yang luasnya 460 hektar itu pun semuanya di bawah kekuasaan Belanda. Sehingga pada waktu itu banyak juga orang-orang kita yang menjadi antek-antek Belanda kemudian ikut andil merencanakan untuk penumbalan itu. Karena sistemnya penumbalan itu dibikin seperti pintu atau seperti gerbang yang orangnya semuanya masuk ketika itu. Kalau di daerah sini kan bisa dibilang teledek lah, teledek sak ranggungan kalau bahasa Jawanya. Jadi penari cewek cowok juga semuanya para penggamelnya masuk ke tempat yang sudah disiapkan, kemudian banyak yang nari juga. Dan ketika hari itu pas penumbalannya, itu pun disebar sejumlah uang yang akhirnya orang yang nonton pun kan
berduyun-duyun masuk ke gerbang yang sudah disiapkan. Lah ketika orang sudah masuk ke tempat itu, pintunya sistemnya seperti dari atas turun ke bawah jegrek. Akhirnya setelah ditutup pintunya, kemudian dimasukin air, digerocok air, akhirnya orangnya mati di situ semuanya. Berarti istilahnya ditenggelamkan secara hidup-hidup ya? Iya, semuanya. Makanya kisarannya 60-an lebih lah. Makanya tempat ini wow, luar biasa ini. Andai kata kita punya nyali, masya Allah, ini udah nggak karu-karuan. Bahkan tempat ini yang sudah pernah kita syuting dulu, itu saya mendapatkan beberapa pusaka juga di tempat ini. Itu yang pernah kita explore, kita syuting untuk konten yang dulu. Itu ada 3 benda pusaka yang dulu saya ngambilnya di sini juga. Itu ada di konten Menggali Misteri di video kedua, kalau tidak salah itu video kedua Menggali Misteri ada tentang benda-benda pusaka. Oke, lanjut. Untuk bisa digambarkan gambaran tempat saat ini pada waktu itu gimana Pak Supri? Kalau sekarang kan mungkin tinggal sisa-sisa kali-kali seperti biasa, tinggal ada sedikit pondasi ya. Tapi kalau dulu mungkin megah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembuktian ini masih ada beberapa sisa-sisa bangunan fondasi yang masih kokoh di sini. Itu ada beberapa fondasi ini, kemudian arah ke sana semuanya bangunannya kokoh dan dibuat seperti apa ya? Seperti panggung lah modelnya. Yang sini dibuat seperti panggung, airnya ke arah sana. Itu astagfirullahaladzim. Dan ini semuanya sudah benar-benar direncanakan dan dimasak secara matang lah. Ini ke arah sana, kemudian kan pada waktu bencana dan menenggelamkan semuanya itu kondisinya ini pondasi ke arah sana, kemudian airnya meluapnya ke sana, makanya pusatnya ada di pohon beringin yang di sana. Semuanya ngumpulnya di sana, yang pusat paling besarnya di sana. Makanya kalau kita jalan ke arah sana, kemungkinan akan ada sesuatu yang muncul. Untuk berarti kan ini perkebunannya jauh sampai ke yang pernah kita explore di Wonotopo. Sekitar berapa kilo Pak dari sini sampai ke titik pabrik ya sana? Kisarannya kalau untuk jauhnya kisaran 2 kiloan Mas. Pencet. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Tadi agak sedikit gangguan teknis. Tadi udah tertanya tentang jauhnya apa dari bendungan ini sampai pabrik ya Pak Supri. Tadi berapa kilo Pak Supri? Kisaran 2 kilometer. Jadi selama pembuatan pabrik bersamaan dengan bendungan ini membuat alirannya, bahkan aliran untuk bekas aliran untuk sampai ke pabrik itu pun ada beberapa titik yang terasa banget kentalan aura mistisnya, karena saking kuatnya aura mistisnya di sini sehingga kebawa ke arah pabriknya sana. Tadi disampaikan Pak Supri tentang pembuatan bendungan ini cukup banyak memakan korban, istilahnya menjadi bahasa kasarnya menjadi tumbal lah di sini. Mungkin anak-anak di zaman sekarang tidak tahu ya tentang pembangunan sebuah bangunan itu dulu menggunakan tumbal manusia, atau mungkin sebagian tahu. Cuman kenapa sih kok di zaman dulu tuh kalau membangun sebuah bangunan yang besar itu selalu identik menggunakan istilahnya, kalau zaman sekarang tumbal proyek lah bisa dibilang seperti itu. Gimana Pak Supri? Menurut pandangan Supri pada zaman dahulu kok seperti itu? Sebenarnya untuk pembangunan proyek besar seperti tempat ini contohnya lah,
itu menggunakan semacam tumbal. Jadi sebanyak-banyaknya tumbal itu untuk membuat bangunan itu lebih kuat, karena secara ilmu mistis, sedangkan orang yang mati di tempat itu, yang ditumbalkan di tempat itu, jin korinnya akan tinggal di tempat itu juga dan akan menjaga apa yang dibangun di tempat itu juga. Sekarang kita bisa mencontoh seperti kita mempunyai sebuah rumah. Kalau rumah itu ada yang menghuni, setidaknya ada yang bocor, genteng yang bocor, semuanya akan dirawat dengan bagus. Tapi ketika rumah itu bangunan semegah apapun, tanpa ada penghuninya, tanpa ada yang merawat, otomatis akan mudah rusak. Seperti itu contohnya. Sedangkan untuk zaman dulu itu kan frontal, secara terang-terangan. Kalau orang membuat sebuah bangunan yang besar itu menggunakan tumbal, secara terang-terangan langsung dikubur. Oke, teman-teman, mohon maaf kemarin video kami agak tersendat atau terganggu karena terus terang kami dan tim malam kemarin cukup banyak mendapat gangguan, utamanya pada kamera kami beberapa kali mati, kemudian lighting juga mati. Jadi kami malam kemarin diputuskan untuk eh, diakhiri. Kemudian alhamdulillah malam ini kita lanjutkan kembali, walaupun tidak di titik yang kemarin, tapi tidak jauh lah, masih di aliran air yang sama, di bawahnya sekitar kurang lebih 500 meter lah dari titik yang kemarin. Karena mungkin ya takutnya kalau di titik yang sama akan diganggu lagi, dan untuk proses pengambilan video nanti tidak bisa terselesaikan. Pak Supri mungkin bisa menjelaskan kenapa pada saat kemarin malam kita tidak bisa melanjutkan video itu atau terjadi gangguan, Pak. Ya, yang pertama mohon maaf pada semua rekan-rekan, teman-teman subscriber dimanapun. Kemarin malam bukannya kita takut ataupun karena kita menyerah karena ada gangguan, tapi kita memperhitungkan dari berbagai aspek lah, karena kita bukan sendirian, kita ditemani ada lighting, ada kameramen, juga Mas Dwi. Yang saya takutkan, benturan energi yang luar biasa itu akan menyebabkan nanti gangguan pada teman-teman lain. Kemungkinan untuk teman yang lain seperti kameramen ataupun lighting nanti bisa berbahaya lah. Kemudian untuk yang selanjutnya, sebenarnya kemarin itu dari awal sudah tidak diizinkan sebenarnya. Jadi kalaupun kita bisa berkomunikasi secara langsung dengan para jin korin yang dulu meninggal di tempat itu, sebenarnya mereka mau mengatakan kalau udahlah jangan diekspos, soalnya mereka merasa kalau diekspos menggali luka lama lah, karena mereka tidak mau hal itu terjadi sama orang lain, biar kita aja yang merasakan sakitnya dijadikan tumbal di tempat itu. Sebenarnya seperti itu sebenarnya. Jadi mereka melarang kita untuk mengekspos tempat itu bukan karena merasa diganggu, cuman mereka nggak mau membuka luka lama yang udah benar-benar tertutup puluhan tahun, dari tahun 1927 sampai sekarang. Itu udah berapa tahun aja itu, bayangin aja. Jadi mohon maaf sekali lagi buat sobat-sobat di luar sana karena sempat terputus dan gangguan itu nyata pada kami, yaitu kamera berulang kali dimatikan, kemudian lampu ataupun lightingnya berulang kali dimatikan. Dan mas kameramennya saja kemarin, Mas Danu, sempat melihat
penampakan yang benar-benar nyata. Jadi seperti itulah pertimbangan-pertimbangan kami. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Supri kenapa video kami harus terpotong dan pindah lokasi. Itu sudah dijelaskan tadi oleh Pak Supri. Kemudian kemarin kita sedang melakukan pembahasan mengenai tumbal proyek ya Pak Supri. Kenapa di zaman dulu tuh ada istilahnya pembangunan proyek besar atau pembangunan yang besar itu selalu ada tumbal. Kemudian mungkin di zaman modern yang saat ini ada yang percaya atau ada yang tidak percaya, mungkin juga banyak gunanya apa sih seperti itu kan, juga mungkin secara ilmu pembangunan tidak ada gunanya, tapi kan secara ilmu apa namanya, ilmu spiritual mungkin Pak Supri bisa menjelaskan kenapa di zaman dahulu seperti itu, apakah dan di zaman sekarang masih ada, dan kepentingannya apa di zaman yang modern seperti sekarang ini. Untuk hal itu, kalau di zaman dahulu kan semuanya masih serba tertutup ya. Jadi ketika kita berbicara tentang lintas zaman, kalau dulu itu kan nggak mudah terekspos seperti saat ini. Jadi dulu sedang di bidang hukum pun nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan dikit-dikit HAM. Nah, seperti dulu kan itu masih di bawah pemerintahan Belanda. Jadi nyawa itu seperti nggak ada harganya dulu. Jadi ketika orang menumbalkan membuat tumbal satu proyek, suatu bangunan, itu secara terang-terangan kalau dulu. Jadi kepentingannya sama. Kalau dulu itu bisa hanya secara terang-terangan, kalau sekarang modelnya dibikin secara seperti kecelakaan, karena ketika tempat yang dibangun itu dibikin ditempatkan satu tumbal atau beberapa tumbal, itu fungsinya sama Mas. Jadi satu gambaran ketika rumah yang dibangun kokoh, bagus, megah, tapi di situ tidak ada orang yang menjaga, tidak ada orang yang menempati, pastinya akan cepat rusak. Karena ketika ada genteng bocor, ketika ada rayap yang naik, nggak ada yang ngurusin. Itu gambaran. Dan ketika rumah itu meskipun hanya sederhana, jelek, kalau ada yang menempati, ada yang menjaga, akan terawat dengan bagus. Itu sama halnya ketika bangunan dibangun, ditempatkan satu tumbal atau beberapa tumbal, itu sama. Karena ketika orang yang ditumbalkan di tempat ini dan akan terbelenggu tinggal di situ kujen korinnya, dan akan menjaga tempat yang dimana di situ ditumbalkan. Seperti itu, samalah kayak kita ketika rumahnya ada gangguan, rumahnya ada sesuatu yang mungkin kurang bagus, kita akan menjaga rumah kita, sama seperti itu. Baik teman-teman, tadi udah dijelaskan oleh Pak Supri mengenai kenapa dulu ada istilah tumbal proyek, dan di zaman sekarang, di zaman modern juga ternyata masih ada juga ya Pak Supri, cuman istilahnya metodenya lebih halus lah, diperhalus, karena sekarang mungkin udah zaman sosmed, zaman hukum. Kalau dulu mungkin kan kita masih di zaman penjajahan Belanda, jadi istilahnya orang pribumi itu nggak punya power untuk menggugat, atau istilahnya kalau sekarang karena hukum itu susah pada zaman dulu. Ya kita patut bersyukurlah saat ini kita hidup di era yang modern, era yang serba terbuka, tidak ada istilahnya penjajahan. Jadi kita lebih bebas, lebih jelasnya untuk hukum itu lebih adil. Oke, mungkin itu eksplorasi kita di tempat ini. Isinya untuk dikulik lagi juga, bangunannya sudah tinggal tersisa puing-puing seperti ini. Nanti juga kita ambil juga video di siang hari untuk lebih jelasnya. Kalau beberapa tahun yang lalu masih cukup banyak bangunannya Pak Supri. Cuman saat ini mungkin karena tergerus
aliran air juga, jadi tinggal tersisa fondasi-fondasi yang tersisa aja. Oke Pak Supri, untuk menutup konten kita atau eksplorasi kita di tempat ini, sebaiknya kita berdoa untuk arwah-arwah yang telah menjadi tumbal di tempat ini Pak Supri. Sedikit ada penyampaian dari saya terakhir, mungkin bagi sobat-sobat yang di luar sana yang mungkin penasaran dengan tempat ini dan ada rasa kurang percaya untuk melihat seperti apa sih tempatnya yang katanya ada tumbal sebanyak itu, bisa datang langsung ke tempat ini atau bisa datang ke tempat saya untuk bersama-sama, untuk bareng-bareng datang ke tempat itu. Dan kalaupun masih kurang percaya, bisa kita melakukan explore bersama. Mungkin buat teman-teman YouTuber di luar sana yang beda konten dari kita, mungkin ada yang merasa kurang percaya, oke, kita bisa bantu untuk datang ke tempat di mana tempat kita ini melakukan eksplorasi kemarin malam dan sempat berulang kali kita mendapat gangguan. Demikian. Oke, tadi kita ada mendoakan untuk arwah-arwah yang telah menjadi tumbal di sini. Mungkin cukup di sini konten kita saat ini atau malam ini. Semoga eksplorasi kita atau cerita tadi atau eksplorasi ya. Wis. Kita sampaikan bisa menjadi informasi. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendoakan untuk arwah-arwah yang telah menjadi tumbal di sini, tentunya mendoakan kebaikan, semoga di sana mendapatkan apa istilahnya, mendapat tempat yang lebih baik atau yang tenang di sana. Oke, mungkin explore kita malam ini cukup. Tadi yang disampaikan dari tim Menggali Misteri Pak Supri, semoga menjadi informasi sejarah masa lalu, betapa kejamnya zaman-zaman penjajahan Belanda di Indonesia, betapa suramnya pada saat itu, banyak nyawa menjadi tumbal tanpa proses hukum ya Pak Supri istilahnya, tanpa belas kasihan. Menjadi pelajaran lah buat kita yang hidup di era sekarang ini. Mungkin itu yang bisa tim Menggali Misteri sampaikan. Bila ada salah ataupun tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.